Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2010-2020-21. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Al-Utami dengan NIM 2010-2020-03. Perkenalkan, nama saya Bepa Gorjawandra dengan NIM 2010-2020-10. Masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Dahulu, tepatnya pada abad ke-8 hingga dengan abad ke-12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan, zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar. Tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni, atau natural sciences. Pada masa ini, bermunculan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang cerdas, aktif, dan handal. Sebut saja misalnya Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Al-Razi, dan masih banyak sederetan ilmuwan yang ide pemikirannya mewarnai peradaban dunia. Para ilmuwan tersebut oleh Said Hussein Nars disebut sebagai figur-figur universal ilmu pengetahuan Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Maka pada pembahasan ini kami akan membaginya menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, dinasti Abbasiyah sebagai pilar utama pengembang sains dalam sejarah Islam. Dinasti Abbasiyah pada periode 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi merupakan zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah. Karena periode ini merupakan usaha peletakan landasan bagi eksistensi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat dikatakan berhasil. Sejarawan C.W. Bosworth pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Islamic Dynasties bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, abad 8 sampai 11 Masehi, ia melihat kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, keberadaan ilmu pengetahuan dirasakan benar adanya. Salah satu buktinya adalah dengan ditandai adanya berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis saat itu, seperti kitab kesusastraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam. Masa pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Pada saat itu, pemerintahannya menikmati kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masa kemajuan saat itu dalam pentas sejarah tidak terbantahkan hingga sekarang. Itu semua disebabkan karena pemerintahan Harun al-Rasyid dibangun atas landasan kejujuran, keikhlasan, kebenaran, keadilan, dan rasa akan cinta kepada ilmu pengetahuan yang cukup tinggi. Atas dasar pilar-pilar tersebut, zaman keemasan peradaban Islam terukir dan diakui oleh dunia luas, sehingga keberadaban ilmu pengetahuan menjadi penyanggang utama. Pada saat itulah, zaman keemasan negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tidak tertandingi. Naiknya Harun al-Rasyid sebagai khalifah kelima menggantikan Al-Hadi membawa perubahan besar dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Perubahan tersebut ditandai dengan banyaknya para ilmuwan atau ulama yang hidup pada masa pemerintahannya, yang diantaranya adalah Qadri Abu Yusuf, Abu Attahiyah, Ishaq al-Mausuli, dan lain-lain. Di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dan di kota inilah dalam sejarah dicatat dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat telaah referensi ilmu pengetahuan dan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan yang diberi nama dengan Baitul Hikmah, yang artinya gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga para sejarawan telah membandingkan bahwa Khalifah Harun al-Rasyid benar-benar menepati sebuah derajat
yang sangat tinggi dan agung dalam hal kebudayaan dan peradaban, jika dibanding dengan Karel Agung di Eropa yang menjalin persahabatan dengannya. Perkembangan sains pada dinasti Abbasiyah selain gemilang pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, juga mencapai kegemilangannya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 813 sampai dengan 833 Masehi. Di Baitul Hikmah, Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada zaman itu, muncullah filosof Arab yang agung seperti Al-Kindi yang telah menulis berbagai macam kitab ilmu pengetahuan. Al-Hajjaj bin Yusuf telah menerjemahkan untuk Al-Ma'mun beberapa buah buku karya Euclides dan buku Ptolemaios. 2. Faktor pendukung sains hingga mencapai masa keemasannya dalam sejarah Islam pada dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu faktor asimilasi. Faktor asimilasi yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat kekuasaan Bani Abbas, banyak pemeluk agama Islam yang datang bukan dari kalangan orang Arab. Sehingga, hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif di antara kalangan bangsa Arab dan non-Arab. Faktor yang kedua yaitu adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur. Hal ini dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu periode yang pertama terjadi pada masa Al-Mansur menjadi Khalifah Abbasiyah hingga Harun al-Rasyid. Fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Kemudian periode yang kedua yaitu berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Terakhir yaitu periode ketiga, berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutamanya setelah adanya perbuatan kertas dan bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, faktor yang ketiga, yaitu keberadaan sains di masa dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun, yang sangat mencurahkan perhatiannya pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di zamannya. Maka, dari ketiga faktor pendukung keberadaan sains pada masa pemerintahan para khalifah Bani Abbasiyah, dapat dikatakan bahwa keberadaan sains dan agama saat itu menjadi perhatian yang sangat serius. Hal itu dilandasi atas dasar ingin menciptakan perdamaian dunia dan kemaslahatan umat, dan juga sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan Islam yang disegani oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain di luar Islam. Tanpa disadari, ternyata usaha tersebut telah membawa puncak zaman keemasan bagi peradaban Islam untuk dunia. 3. Tokoh ilmuwan muslim pada masa keemasan sains. 1. Bidang kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah I, yaitu masa Khalifah Al-Watsik, sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah II, III, dan IV. Pada buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di museum-museum Eropa, dan banyak digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran. Tokoh-tokohnya adalah A. Abu Zakaria Ar-Razi, seorang dokter yang paling termasyhur di zamannya. Beliau seorang kepala rumah sakit di Baghdad. B. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang dikenal dengan julukan Raja di Raja Dokter dan Raja Obat, serta dianggap sebagai perintis tentang penyakit syaraf dan berbagai macam penyakit. Selain di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga terkenal sebagai saintis ulung dan sebagai filosof. Karya-karya Ibnu Sina sangat terkenal di Barat, terutama di berbagai perguruan tinggi di Perancis. Salah satu karyanya yaitu Al-Qanun fi at-Tib dan Asy-Syifa. C. Ibnu Saha adalah seorang direktur rumah sakit Unisapur. Kedua, bidang filsafat. A. Al-Kindi banyak menjelaskan pikiran-pikiran filsafat Aristoteles, maka tidak heran jika ada yang memberinya gelar sebagai penggerak filosof Arab. B. Al-Farabi lebih dikenal sebagai seorang filosof daripada ilmuwan. C. Ibnu Sina selain seorang tokoh di bidang kedokteran, dia juga seorang filosof. 3. Bidang matematika. A. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab, penyusun tabel astronomi, dan penemu aljabar pada masa Khalifah Al-Ma'mun.
B. Abu Kamil Sujak telah mengetahui perkembangan aljabar di Eropa. Tulisan-tulisannya tentang geometri telah memberikan pengaruh dan kontribusi besar terhadap geometri barat, terutama uraian-uraian aljabar terhadap geometri. 4. Bidang astronomi. A. Musa Ibrahim Al-Farazi ditugaskan oleh Khalifah Al-Mansur untuk menerjemahkan berbagai risalah astronomi dan India, yaitu Brahma Sautra Siddhanta, dan hasil risalahnya berjudul Al-Mages yang mengalami 2 kali penyempurnaan. Para astronom muslim berhasil menciptakan teropong bintang dengan peralatan lengkap di kota Yudhisapur, Iran. B. Al-Farghani adalah seorang tokoh yang turut ambil bagian dalam pengukuran derajat garis lintang bumi, dan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil ia ditugaskan untuk mengawasi pembangunan nilometer di Fustat, Mesir. C. Al-Battani, yaitu seorang tokoh astronom Arab terbesar penerus Al-Farghani. Ia berhasil menemukan garis lengkung dan kemiringan ekliptik, panjangnya tahun tropis, lamanya 1 musim, dan tepatnya orbit matahari serta orbit utama planet. 5. Bidang bahasa dan sastra. A. Ibnu Mukaffah sebelum masuk Islam bergelar Abu Amir. Ia adalah orang pertama yang menerjemahkan karya-karya sastra dari luar ke dalam bahasa Arab. B. Imam Sibawayhi adalah seorang ahli gramatika pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ia juga dikenal sebagai imam ahli nahwu. C. Abu Nawas adalah penyair Arab termasyhur di zaman Harun Ar-Rasyid. Syair-syairnya dihimpuni dalam Diwan Abu Nawas. 6. Bidang sejarah dan geografi. A. Al-Mas'ud adalah seorang sejarawan yang dijuluki sebagai pemimpin para sejarawan. Ia juga seorang ahli geografi. 7. Bidang tafsir Al-Quran. Pada masa sebelumnya, para ulama enggan menafsirkan Al-Quran karena takut salah. Di masa Abbasiyah, mereka bersedia menafsirkan Al-Quran karena tuntutan generasi penerus. Dalam ilmu tafsir, terdapat 2 pola, yaitu tradisional dan rasional. A. Tafsir bil ma'sur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Adapun para mufassirinya adalah A. Ibnu Jarir At-Tabari. 2. Ibnu Atiyah Al-Andalusi atau Abu Muhammad Abdul Haq bi Atiyah. 3. As-Sudi yang berdasarkan tafsirnya pada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. 4. Muqatil bin Sulaiman, tafsirnya sangat terpengaruh kitab Taurat. 5. Muhammad bin Ishaq, tafsirnya banyak mengutip cerita Israilah. B. Tafsir bir-ra'yi, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan berdasarkan pada akal pikiran atau rasional. 1. Abu Bakar Asam. 2. Abu Muslim Muhammad bin Bir Isfahani. 3. Ibnu Jaru Al-Asadi. 4. Abu Yunus Abdus Salam, atau penafsir Al-Quran yang sangat luas sehingga ia menafsirkan surah Al-Fatihah saja sampai 7 jilid. Kedelapan, ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sedangkan kitabnya terbagi kepada 7 kategori, yaitu berdasarkan gaya bahasa, gramatika bahasa, kisah-kisah, ilmu hukum, ilmu kalam, tasawuf, dan kata-kata asing dalam Al-Quran. Untuk menentukan keabsahan dan keontetikan suatu hadis, para ulama meneliti dan mengkaji dengan sungguh-sungguh hadis dari segi sanad, rawi, dan matan atau sifat dan bentuk hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah muncul para ahli hadis yang termasyhur. A. Imam Bukhari, karyanya adalah kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. B. Imam Muslim, kitab karangan Sahih Muslim. C. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. D. Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. E. Imam Tirmizi, karyanya Sunan At-Tirmizi. F. Imam Nasa'i, karyanya Sunan An-Nasa'i. 9. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu syariat yang inti ajarannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah.
Di antara ulama ahli tasawuf adalah A. Al-Qushairi, karyanya Risalatul Qushairiyah. B. Syihabuddin, karyanya Awariful Ma'rif. C. Imam Ghazali, karyanya Ihya Ulumuddin. 10. Ilmu kalam. Perkembangan ilmu kalam terjadi sering dengan genjarnya serangan orang-orang non-muslim yang ingin menjatuhkan Islam melalui oleh fikir filsafat. Dan ulama yang terkenal di bidang ini adalah Hasan al-Asy'ari, Wasil bin Atha, dan Imam Syafi'i. 11. Ilmu fikih. Ilmu fikih di masa Abbasiyah mengalami perkembangan yang cukup baik. Ulama-ulama yang muncul pada saat itu dikenal dengan sebutan dengan Imam Mazhab karena kekuatan dan kemampuan mereka dalam menyimpulkan hukum-hukum dari berbagai masalah yang ada. Mazhab-mazhab fikih yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di dunia yang muncul pada masa Abbasiyah adalah A. Imam Abu Hanifah, karyanya Fiqhu Akbar, Al-Alim wal Musta'an, dan Al-Masad. B. Imam Malik, karyanya Kitab Al-Muwatta dan Al-Usul As-Sagir. C. Imam Syafi'i, karyanya Al-Isyarah dan Usul Fiqih. D. Imam Ahmad ibnu Hanbal, karyanya Al-Musnad, Jami' As-Sagir, dan Jami' Al-Kabir. Demikian yang dapat kami sampaikan pada materi masa keemasan sains dalam sejarah Islam.